Halo semuanya, sawadee kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini aku akan fokus kepada dua saksi yang sangat kontroversial. Untuk kasus ini, kenapa aku bilang kontroversi? Karena pendukung dan juga orang yang pro dan kontra ya, itu terhadap kedua orang ini cukup tinggi di media massa, apalagi juga di YouTube, di internet begitu. Saksi Yosep dan juga saksi Danu, itu adalah dua orang yang akan aku bahas hari ini. Kita akan bahas yang pertama adalah ada dua poin. Poin yang membuat masyarakat curiga, poin yang membuat masyarakat tidak menaruh curiga terhadap dua orang ini. Oke, yang pertama adalah aku mengingatkan bagaimana media itu, kita netizen mengenal namanya Danu. Danu ini adalah nama yang memang pertama kali disebutkan oleh Yosep pada saat ditanya di Polres Subang terkait dengan siapa saja sih orang-orang yang memiliki akses ke rumah lokasi kejadian. Karena apa? Polres menanyakan seperti ini, alasannya adalah karena tidak ditemukan kerusakan pintu. Jadi langsung menjurus ke situ. Dari situ kemudian Yosep menyebutkan nama Danu. Itu adalah kita sudah mulai membahas nama keponakan dari korban sendiri ini. Kemudian juga bagaimana kok nama Danu malah semakin banyak anjas diperbincangkan di masyarakat. Ini aku juga ingat pada saat ada bukan liputan tapi adalah obrolan talk show di program TV One, di mana di situ dibahas mengenai hasil temuan ada jejak DNA yang berasal dari puntung rokok. TV One membahasnya sangat detail sekali dengan beberapa pakar, diundang juga dengan sejumlah saksi yang berasal dari lokasi kejadian, dibahas di situ, sudah sangat disebutkan. Dari situ mulailah perkembangan isu mengenai puntung rokok juga dibicarakan. Jadi itu adalah hal yang cukup membuat kontroversi dari sisi Danu. Kemudian bagaimana dengan Yosep sendiri? Yosep ini adalah saksi juga yang orang pertama kali menemukan rumah TKP kondisi acak-acakan karena dia adalah orang yang pertama kali datang setelah kejadian. Kemudian masyarakat juga mulai menaruh curiga dengan Yosep pada saat ekspresinya pada saat diwawancara sejumlah media nasional yang menunjukkan tidak pada umumnya. Mungkin ini adalah hal yang subjektif, aku tidak bisa komentari banyak, tapi yang paling menurut aku cukup memberatkan adalah mengenai noda darah yang ditemukan di baju dan juga baju atau celana lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita memang belum mendapatkan keterangan spesifiknya lokasinya di mana, tapi memang Yosep pun mengakui di sejumlah interview di TV nasional, misalkan di Kompas TV dan juga di TV One, dia mengatakan bahwa memang ada noda darah di baju itu, nodanya sangat kecil sekali. Ini adalah bagian yang cukup memberatkan Yosep, membuat masyarakat netizen itu bertanya-tanya dari manakah asal sumber noda darah tersebut. Tentunya ini adalah bagian dari tim penyidik, tim ahli yang bisa membedakan apakah noda darah tersebut bersumber langsung dari tubuh korban, ataukah dari suatu alat yang dipakai untuk mengeksekusi korban, ataukah dari air kamar mandi. Karena kenapa aku bilang air kamar mandi? Ya, ini adalah linier dengan keterangannya Yosep sendiri di interview di media massa misalnya TV One dan juga Kompas TV. Pada saat Yosep datang ke lokasi kejadian, dia masuk ke rumah, kemudian masuk ke kamar mandi. Kalian juga sudah lihat di videoku sebelumnya mengenai kamar mandi bentuknya seperti apa. Dan memang aku akui kamar mandi itu di bak mandinya airnya sangat butek sekali. Tapi kita nggak tahu nih apakah buteknya tersebut karena itu adalah campur dengan darah atau campur karena debu-debu sebagainya. Apakah sekental itu adalah bagian penyelidikan, bukan bagian ranah kita. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa itu adalah bagian yang sangat memberatkan Yosep di media massa. Tapi kita nggak tahu bagaimana dengan BAP, karena data-data yang tersebar di media massa kan tidak secara utuh, hanya bagian-bagian kecilnya saja. Oke, kemudian yang meringankan apa Anjas? Meringankannya adalah untuk Danu sendiri. Banyak orang bilang, netizen aku baca di komentar-komentar YouTube ini, nggak mungkin Anjas kalau Danu pelakunya, karena memang dia keuntungannya apa? Apakah Danu pada saat kedua korban tidak ada, dia akan menjadi pewaris semuanya? Apakah dia akan naik jabatan? Itu adalah masuk akal. Masuk akalnya kalau memang ini diduga motifnya adalah mengenai harta. Tapi kita tahu juga ada dua motif lainnya lagi yang dinilai menjadi beberapa hal menjadi motif di umumnya kasus pembunuhan adalah mengenai asmara dan juga permasalahan sosial ataupun juga sakit hati ya, permasalahan sosial dan juga asmara bisa masuk ke situ. Tentunya ini bukan bagian kita, ini juga masih menjadi penyelidikan. Tapi kalau untuk masalah harta, betul, memang tidak. Tapi bukan satu-satunya saja kan, itu menjadi salah satu motif pada umumnya di kasus pembunuhan. Kemudian kalau untuk Yosep sendiri, apa yang meringankan dia dari opini masyarakat yang sekarang sudah mulai mendukung Yosep? Pertama, kalau aku melihat dari kedua korban, aku melihat foto-foto
terakhir, Ibu Tuti dan juga Amel, dan kalian juga sudah banyak yang menilai seperti itu, banyak yang melihat juga. Kayaknya agak sedikit kemungkinan aja seorang ayah dan juga seorang suami tega melakukan eksekusi seperti itu. Terlepas ada banyak jin korin ya yang sudah membuat narasi mereka di awal-awal kasus ini muncul. Itu bukan bagian aku, tapi bagian masyarakat Indonesia sekarang pada saat yang pro dengan Yosep adalah kayaknya pelakunya nggak mungkin Yosep Anjas. Masa sih seorang ayah tega menyakiti putrinya, menyakiti istrinya, itu walaupun mereka tidak punya hubungan romantis, tidak punya hubungan yang baik ya, terutama harmonis lah ya. Kalau baik itu adalah hal yang sangat subjektif, kita nggak bisa menilainya, tapi memang dengan fakta-fakta yang disampaikan di media massa, memang mereka sepertinya memiliki permasalahan keluarga. Tapi ingat ya, sekali lagi bahwa permasalahan keluarga itu sudah dilakukan penyelidikan dari awal kasus ini muncul kan ya, tapi ternyata tidak mengarah kepada alat bukti yang kuat. Nah, dan Danu dan juga Yosep adalah sama-sama saksi yang diperiksa sudah belasan kali, boleh dibilang adalah kalau nggak salah Yosep itu 15 atau 16 kali, kemudian Danu juga mungkin sudah 14 atau 15 kali, kurang lebih adalah belasan, sama-sama juga menjalani banyak tes, misalnya tes kebohongan, tes kesehatan, kemudian ada beberapa hal lagi lainnya yang mungkin belum tersebar di media massa. Nah, itu adalah hal-hal dari kedua belah pihak karena aku menilainya sudah hampir 5 bulan ini. Terus juga kalau kita lihat di awal kasus ini muncul kan kesannya adalah Yosep adalah orang yang sangat vokal menyebutkan nama Danu, tapi beberapa hari terakhir ini pada saat kita membaca berita dari dexjakbarpikiranrakyat.com di mana ada keterangan dari Pak Rohman, kuasa hukum dari Yoris dan juga Yosep sekarang ini, yang mengatakan bahwa Danu di awal-awal kasus ini muncul sudah membuat BAP, dan di BAP tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa yang terlibat di kasus ini adalah Bu Mimin dan juga Yosep. Tapi kenapa kok pada saat dimintai tanda tangan Danu tidak bersedia? Ini juga kita masih menantikan konfirmasi dari kuasa hukum dari Danu ya, apakah benar atau tidak. Kalaupun benar, apa alasannya? Apakah Danu merasa tertekan ataukah Danu merasa ada yang menyetir? Karena kalau memang ini adalah benar pernyataan dari tim kuasa hukumnya Yoris dan juga Yosep sekarang ini, kita juga harus tahu alasannya kenapa begitu. Kenapa kok seperti ini? Karena hal-hal seperti ini juga linear dengan keterangan dari Kadif Humas Polda Jabar, Pak Erdi ya, yang menyatakan kenapa kasus ini pada prinsipnya tidak sulit, tapi membutuhkan waktu untuk penyelidikan ya karena ada keterangan saksi yang berubah-ubah. Ini adalah keterangan dari Pak Erdi di sejumlah media massa. Nah, kita akan menantikan, dan sebenarnya kalau di media massa kan kita kesannya Pak Yosep itu adalah orang yang paling vokal, berani menyebut Danu, tapi ternyata di BAP Danu juga bukan tipe orang yang ternyata yang tidak berani menyebutkan nama A, B, C, D. Dia termasuk yang vokal pada saat di BAP, berita acara pemeriksaan. Dan ini yang baru kita ketahui dari media massa dari Pak Rohman yang menyatakan beberapa hari terakhir ini di media dexjakbarpikiranrakyat.com. Oke, so I think this is very interesting. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Tapi dari kedua saksi ini sekali lagi ya, ini masih menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Tapi kalau secara pribadi aku melihatnya memang dua saksi ini kemungkinan besar adalah saksi yang terus akan masih menjadi perbincangan sampai nanti kasus ini ketahuan siapakah tersangkanya. Apapun yang disampaikan kedua saksi ini di media massa pasti akan terus ada pro dan kontranya. Tapi gini ya teman-teman, pada saat nanti ini ada jejak digitalnya kan ya. Pada saat sudah pengumuman siapakah tersangkanya, kita akan melihat jejak digital bagaimana pernyataan-pernyataan dari mereka. Satu lagi bahwa yang harus kita garis bawahi, kita ini sedang tidak memenangkan ego kita. Apalagi begini ya, ada yang berpikir bahwa pokoknya saya yakin sesuai intuisi saya, dia tidak bersalah. Ya, kalian juga harus tahu kasus hukum, kasus pembunuhan itu tidak selalu linear dengan logika masyarakat. Kadang ada beberapa hal yang dinilainya adalah hal kecil, tapi justru itu menjadi hal major yang menjadi motif dari sebuah kasus pembunuhan. Jadi aku sih berharap bahwa ya kita boleh aja cenderung ke sana A, B, C, D, tapi kita tidak bisa mengindahkan bukti-bukti ataupun juga fakta-fakta yang itu nanti akan dijadikan sebagai fakta persidangan dan akan menjadi penentu apakah dia tersangka atau tidak. Oke, so kalau menurut kalian apakah kasus ini akan berakhir di Januari 2022?
Ya, kita nggak tahu sih, karena kalau menurut aku sudah sampai dalam tahap dimana ya diikhlaskan saja. Maksudnya ikhlas itu adalah ikhlaskan mengikuti proses dari Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini secara resmi dari Polres Subang sejak 15 November 2021. Kita terus ikuti karena seperti keterangan dari PRD dibutuhkan waktu. Ini adalah hal yang tidak bisa kita paksakan karena mereka yang berada di lapangan, mereka yang menganalisa sebagainya. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang janggal, ya kita harus juga bersuara karena menanti keadilan kan bukan cuma kedua korban dan juga keluarga, tapi masyarakat Indonesia juga sedang menantikan keadilan ini untuk masyarakat Indonesia. Tega banget kan ya, kenapa mereka tuh tega menghabisi dua perempuan, apapun permasalahannya, apapun kesalahan mereka, tidak seharusnya lah orang itu bisa menghakimi dan juga mengambil nyawa orang lain. Aku rasa itu bisa aku bahas mengenai video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, tinggalkan like, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye, selamat malam dari Thailand.